Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Yuliani Nur Sakinah, kedatangan bestie terbaik saya nih, yaitu adalah Kak Rosdiana. Kak Rosdiana ini merupakan salah satu aktivis dakwah yang benar-benar gigih banget dalam dakwahnya, dan hari ini saya penasaran banget ingin bincang-bincang sama Kak Rosdiana ini. Yuk, kita dengerin ya sobat. Halo Kak Ros, apa kabar Kak Ros? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Ros keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Kak Yuli gimana? Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, Kak Ros gimana? Udah siap menjawab beberapa pertanyaan panas? Masya Allah, enggak sih sebenarnya. Oke, ini sesuai request dari sobat-sobat Stabilo semuanya ya. Kali ini kita akan membahas tentang ta'aruf dan menikah. Oke. Kak Ros, gimana nih tentang ta'aruf? Menurut Kak Ros, ta'aruf yang baik dan benar itu seperti apa ya Kak? Masya Allah, berat banget nih. Sebenarnya, gimana ya? Ta'aruf menurut Kak Yuli itu apa sih? Ta'aruf, yang aku tahu ta'aruf ya hanya berkenalan ya sobat. Berkenalan antara perempuan dan laki-laki yang diwakilkan melalui pertukaran CV. Hanya itu sih yang aku tahu. Iya, benar banget sih ya. Kalau lengkapnya sih, aku mungkin gak bisa jelasin ya. Nanti mungkin bisa teman-teman sobat Stabilo bisa cari tahu sendiri ya. Tapi tadi bilangnya bagaimana? Ya, menurut aku pribadi yang aku aku dengar dari ustazah atau aku dengar di YouTube ya hampir sama kayak Kak Yuli tadi yang ta'aruf itu kan perkenalan. Berarti kenal sebelumnya kalau nggak salah tuh pertama kita CV dulu, berarti kan belum kenal. CV, kenalan, cocok, terus perkenalan keluarga, lalu nikah ya. Ya kurang lebih seperti itu simpelnya ya. itu ada jarak waktunya Kak? Harusnya sih ada ya. Ada minimal gitu nggak? Kalau aku pernah dengar ya, sebenarnya kalau bisa lebih cepat karena akan ada banyak banget cobaan, banyak banget rintangan, sehingga makanya kalau bisa ta'aruf itu jangan lama-lama. Kalau bisa sih paling lama 3 bulan lah. Kalau bisa ya, itu paling cepat. Itu maksudnya jarak dari kita menaruh CV sampai ke pernikahan. Kalau bisa ya udah fix cocok satu sama lain tuh udah klop. Kalau CV kan kita nggak tahu ya itu cocok atau enggak. Oh, itu masih dikatakan belum cocok ya sobat. Itu masih baru tukeran CV tuh belum cocok banget sobat. Ya, saya kan bisa jadi ketika kita sudah tukeran CV ternyata kitanya kurang serak atau sebaliknya, kan itu kayak belum cocok ya. Namun ketika kita udah cocok, udah masuk ke keluarga, udah kenalan keluarga, udah saling satu sama lain tahu kekurangan, kelebihan, atau something yang memang kamu tuh harus tahu dia dan dia pun sebaliknya. Tapi ada hal yang memang kalau misalnya kita mau nggak harus tahu, kayaknya nggak apa-apa kalau misal masuk ke sensitif ya. Tapi kalau yang masih awam, kayak contoh sikap aku gimana sih saat marah, itu kayak masih diperbolehkan. Nah, pokoknya kalau udah fix, kalau bisa jangan lama-lama. Berarti CV-nya itu beda sama CV lowongan pekerjaan ya Kak? Beda ya sobat Stabilo, beda. Jadi isinya tuh kirain aku nih ya, cuman kayak biodata, TTL gitu. Makanan favorit, minuman favorit gitu. Oh, itu juga ada. Salah satunya sebenarnya aku belum pernah ya bikin CV kayak gitu, cuman aku pernah lihat salah satunya itu, bahkan sampai dikasih tahu deh kayaknya kulit kita, terus berat badan kita tuh berapa guys sampai di arah situ. Iya. Emang nggak boleh itu masukin foto kita ke situ? Apa emang cuma harus ciri-ciri aja? Kalau bisa jangan foto ya. Kalau bisa karena takutnya. Tapi kalau si laki-laki aku pernah sekilas ya. Laki-laki nggak apa-apa dimasukin. Perempuan boleh ya nggak sih? Itu yang aku pernah tahu ya. Nah, ini PR kita bareng-bareng ya sobat Stabilo. Ya. Ini PR kita bareng-bareng. Ya, nggak apa-apa Kak.
Terus apa nih kira-kira pasti sobat semua penasaran kan yang melatar belakangi Kak Ros hingga akhirnya memutuskan untuk ta'aruf. Kenapa sih nggak pacaran aja gitu? Apakah pernah diputusin, pernah diselingkuhin, atau pernah galau gagal move on gitu, makanya akhir jadi ta'aruf? Apa gimana tuh Kak? Memang tadi intinya Latar belakang ya? belakang. Kenapa milih ta'aruf? Oke, latar belakang kenapa aku mau ke arah sana ya, nggak usah Iya, nggak pacaran. Kenapa kok nggak pacaran aja? Sebenarnya berawal dari lingkungan, salah satunya adalah lingkungan aku gabung di dakwah, dapat teman yang Masya Allah, dia mengajak dalam kebaikan, terus ngajak-ngajak dalam dakwah, sampai akhirnya berarti kita ketemu sama guru-guru, ustadz-ustadz, terus kita kajian, kita sharing-sharing tentang mendekatkan diri kepada Allah ya, salah satunya itu ya nggak pacaran. Nah itu salah satu latar belakang aku ke arah situ. Siapa nih? Ada nggak orang yang bikin Kak Ros tuh makin termotivasi untuk memilih ta'aruf? Banyak banget sih ya. Ya, mungkin Sobat Stabilo udah mau nyatet nih ya, siap-siap pulpen sama kertas untuk menyatet nama-namanya. Tapi kayaknya cukup 3 nama aja sih Kak. Kasian soalnya tukang editnya. Iya ya, aku salah satunya guru aku sih, guru aku yang Masya Allah, aku masuk ke dalam suatu organisasi. Sebut organisasinya nggak sih? Boleh nih. Boleh ya, nanti ada di sini nih nama organisasinya. Jadi aku masuk salah satu organisasi, namanya itu Kurma, Kumpulan Remaja Masjid An-Nahawa. Oke ya. Gitu. Namanya guys. Nah di sana tuh ada guru aku, sahabat ya, karena dia tuh dipanggilnya tuh kakak. Di sana walaupun dia lebih usianya lebih dewasa dari kita, tapi dia tuh panggilnya kakak. Di sana tuh kayak panggilnya, ini sebut juga nih namanya. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu bisa memotivasi sobat-sobat Stabilo semuanya untuk jadi ta'aruf. Gabung di sana, ya bermain di sana, berdakwah di sana. Jadi aku sana termotivasi sama pembina aku, yaitu Kak Sispa sama Kak Ristandi. Di sana tuh dia yang ngajarin kita untuk saling menjaga, terus sama salah satu motivator aku buat mau menjadi keluarga seperti mereka yang Masya Allah banget, semoga ya yang baik-baik. Bahkan keluarga mereka tuh semua anak-anaknya tuh masih semua kayak Yuli, Masya Allah banget, terus pinter, Wahnya benar-benar terjaga banget aku motivasi, bahkan sampai aku punya keinginan, nanti tuh aku pengen keluarga aku masuk ke dalam suatu lingkungan, atau bahkan aku izinkan punya ilmu yang lebih, terus ngajak anak-anak aku buat gabung di sana. Masya Allah. Berawal dari lingkungan dan ternyata bisa mempengaruhi kita juga ya Kak, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Benar, makanya lingkungan tuh harus nomor 1 gak sih buat kita alungin lingkungan yang baik, insya Allah akan mendapatkan Pertemanan yang baik. Iya. Dan jodoh yang terbaik. Masya Allah, ya betul. Nah, sekarang nih pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan nih Kak Ros memilih untuk ta'aruf? Udah bismillah ta'aruf aja gitu. Apakah sebelumnya Kak Ros nih pernah pacaran, terus ta'aruf, apa langsung ta'aruf dulu? Baru kayak pernah gitu ta'aruf, malas misal ta'aruf terus pacaran, atau ta'aruf lagi, atau gimana tuh Kak? Sebelumnya aku sih kayaknya maaf banget nih. Sebenarnya aku ta'aruf itu kan perkenalan lah ya, maaf Pak. Tadi kan pertanyaannya apakah aku pernah pacaran terus ta'aruf, atau gagal terus ta'aruf pacaran lagi. Aku mohon maaf sebelumnya. Ya aku pernah ke arah situ sebelum aku masuk di dakwah. Makanya itu lingkungan yang baik akan menghasilkan apa sih namanya tuh, energi yang baik juga ya. Dampak. Iya. Positive vibes. Yes. Sebenarnya jadi termotivasi kali ya. Iya, sehingga makanya dulu sebelum masuk dakwah aku pernah ke arah sana, yang menurut Allah tuh kayak, kan ada ya apa sih, kalau kayak Yuli tahu aku lupa sih, yang kita tuh tidak boleh mendekati zina gitu loh. Ada ayat itu loh. Apa ya? Iya ya gitu. Mungkin nanti bisa dimasukin ya. Iya. Ayatnya.
ayatnya dimasukin biar kita larangan mendekati zina. iya. Nah di sana sehingga makanya jangan sampai ke sana tuh dia karena lingkungan yang baik, bertemu dengan orang yang baik, berkumpul dengan orang baik dan disatukan dengan orang yang baik. Jadi aku tuh bertemu sama dia yang Sebut dong namanya. Sang suami siapa? Kali aja suaminya nonton ya, suaminya Kak Ros. dia sang suami di sana. Dia di organisasi Iya, sampai biar suaminya juga bangga gitu nonton istrinya. Masya Allah. Iya. dengan baik ketemu di sana. Di sana tuh di mana? Ini sebutin juga Namanya. Iya nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak apa-apa nih. Kita tuh nanti bingung di sana tuh di mana gitu. Di sana tuh di mana? Apakah di ujung jalan, di pinggir jalan? Ya? Takutnya di tengah jalan lebih parah, ada mobil-mobil ya kan? Di mana nih? Jadi dulu tuh aku kenal suami aku tuh di Karib itu keluarga remaja Islam BSD. Nah di sana komunitas BSD anak-anak remaja Sama komunitasnya. Masya Allah anak-anak remaja masjid yang Masya Allah. Sebenarnya balik lagi ya, aku di sana gabung di sana bukan untuk mencari jodoh, cuman qadarullah, Masya Allah, jalan Allah, alhamdulillah bertemu sama suami aku nih di sini. Ya disitulah aku ketemunya di komunitas dakwah. Ya Allah, tuh guys, itu adalah bonus ya kak ya? Iya, Bonus dari Allah. Kita niatnya cuma mau merubah kali ya kak. Mungkin aku yakin nih teman-teman semua ya, sobat-sobat Stabilo semua, Kak Ros ini niatnya tuh hanya ingin hijrah gitu ya kak. Tapi ternyata Allah pertemukan dengan jodohnya itu di organisasi tersebut. Nah itu gimana tuh kak? Maksudnya bisa memantapkan hati nih dia tuh gimana? Apakah kalian itu udah lama dalam organisasi yang sama atau kalian cuma baru kenal beberapa bulan tapi langsung udah memutuskan nikah gitu? Nah, Masya Allah. Sebenarnya apa ya? Aku memang punya prinsip ya, yang dimana ketika aku ngerasa ada laki-laki yang mendekati aku langsung tanya ke laki-laki itu, maksudnya niatnya mau kemana, sehingga sampai akhirnya tidak ada jawaban yang pasti. Aku langsung langsung hilang kontak. Sampai akhirnya dia meniatkan untuk serius dan udah menikah. Untuk berapa lamanya aku kenal suami aku kenalnya tuh waktu itu 2020 itu aku belum masuk ke organisasi itu. Itu jadi mereka tuh lagi besar-besaran Karifest itu aku mau lah kan tujuan aku untuk memperbaiki Sehingga beliau itu, ini suami aku itu waktu itu menjadi salah satu yang berperan sampai akhirnya dia jadi ketua namanya ketua kan mengarungi anggota-anggotanya. Itu aku masih oke udah cuma sekedar kayak gitu. Berarti belum ada rasa-rasa tuh ya? Belum kayak mengagumi atau apa, nggak ada ya? Kenal aja tuh enggak karena emang udah kenal banget tuh 2021 karena aku masuk ke organisasi itu. Lagi-lagi aku masuk kan karena emang aku mau jadi kawan baik, teman-teman yang baik, sehingga alhamdulillah aku sampai saat ini. Masya Allah. Dan di akhir 2021 barulah aku tanyakan keseriusan itu. Maksudnya kan kita nanya ke dia. aku nanya karena kenapa? Gimana? So, ini buat pelajaran sobat-sobat Stabilo juga ya. Maksudnya kita kan sebagai perempuan nih biasanya tuh malu ya kan kak. Terus pasti sama sih. Semuanya tuh kalaupun ada rasa kayak mendem aja lah gitu, nggak usah ngomong-ngomong. Sebelumnya aku belum ada rasa loh. Aku belum ada rasa tapi gini loh. Kadang Kak Yuli pernah nggak sih ngerasa dideketin? Yang namanya wanita ya guys, pasti dia ada insting lah ya. Ada instingnya itu dan tapi kan tidak langsung dong. Misalnya contoh aku laki-laki aku deketin kakak. Aku tuh deketin kakak bukan berarti aku suka memang. Tapi tapi kan pasti kakak bakal ngeliatin nih aku cowok. Kira-kira kok ada aneh ya, kayak beberapa kali sering banget. Nah disitulah kataku
kok ini cowok sering banget ya selalu ada buat aku, ngebantuin aku, makanya enggak itu tuh kayak something kayak beda gitu sama yang lain. Berarti itu selama perjalanan itu tuh kamu udah menganalisa nih ya? Yes, ya. Itu Berapa lama itu? ada sebulan 2 bulan. Enggak lama sih aku kayaknya. Enggak, aku bukannya berapa bulan, tapi beberapa kali dia baik, disitulah aku hitung. Ini buat pelajaran kita juga nih. Berapa kali Kak kira-kira kita perlu kayak penegasan gitu. Ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih gitu? Ya kan? Masih berapa kali, cuman Ada nggak 5 kali lebih? 5 lah. 5 ya. Iya, maksimal minimal 5 kali ya. Selebihnya aku lupa sih. Tapi nggak tahu kenapa beda. Mungkin yang pertama perempuan itu perasa ya. Iya, apa sih perasa? Iya, lebih mudah bawa perasaan. Iya, bawa perasaan. Sampai akhirnya udah aku langsung tanya sebenarnya perempuan. Nah itu, tapi nggak selalu ya. Kayak apa-apa dia baik langsung kita tembak. Enggak. Itu harus perlu digarisbawahi ya Sobat Stabilo. Ya, karena ada hal-hal juga yang sekiranya kita juga malu lah, masa iya kita nanya. Nah itu dia sebenarnya pas ada aku tanya keseriusan itu tidak ada jawaban, aku pergi beberapa hari. Pertama tuh Kak Ros nanya sama suami Kak Ros itu nggak ada jawaban. Bukan hari itu. Aku tanya, dia diam. Beberapa aku coba perhatikan hari kita nunggu kan, iya nunggu, lalu lama, aku langsung pergi tanpa hilang gitu loh. Jadi hilang, lost contact lah ya. sebenarnya aku blokir sih. Diblokir guys. Oke. Diblokir. Oke. Dicari. Gimana tuh Kak tahu dicariinnya? Ditelepon. Masya Allah. Itu setelah ada dihitungin nggak berapa hari kamu blokir? Seminggu diblokir. Ini pelajaran untuk para ladies, untuk para sobat Stabilo Salihah semua ya. Kayaknya kita bisa uji di situ nggak sih? Oh iya benar. Tapi kayaknya Ibaratnya gini ya, kita nguji laki-laki ya. Kalau misalkan dia serius sama kita nih, nah kita mungkin bisa ikutin caranya Kak Rosdiana ya. Blokir dulu 1 minggu, kalau ternyata kita nggak dicariin, oke fix. Itu kitanya aja yang GR gitu ya. Tapi kalau sampai dicariin kayak Kak Ros, wah itu udah luar biasa, Masya Allah deh ya berarti. Oh dia sampai nelfon ya Kak? Nah, tapi sebenarnya balik lagi ya, karena kita belajar bahwa pilihan Allah itu ada yang terbaik. Aku juga sempat ya Allah minta kayak sholat isyara, perbanyak sholat isyara sih, terus sama sebenarnya sebelum aku blokir aku juga minta sama Allah, ya Allah kuatin hamba, kayak minta sama Allah kalau emang dia yang terbaik dekatkan, kalau emang tidak, sampai akhirnya adalah di tahap itu cerita singkat ya, aslinya itu tidak sesingkat itu sih agamanya ya. Cuma aku ceritain simpelnya aja sampai akhirnya. Tapi akhirnya setelah seminggu nih kamu blokir dia, dan itu dia langsung ngutarain perasaannya sama kamu mau serius. Bahkan dia nelfon. Emang aku sengaja aku nggak blokir nomor teleponnya. Aku cuma nelfon WA. Aku blokir WA. Oh. Jadi di teleponnya tuh masih nyambung ya? iya. Hanya di WA aja yang blokir. Sebenarnya kalau nggak salah ya saat itu aku emang kayak sengaja nggak diblokir semua, karena aku takut suatu saat dia ngubungin aku dia susah. Udah masih sedikit nih, udah mulai ada tanda-tanda ya. Sampai akhirnya tahu dong. Pasti mau tahu nih. Masa dia habis telepon aku sore-sore dan dia bilang, Assalamualaikum, kakak mau ke rumah, mau ajak orang tua. Masya Allah, barakallah. Terus gimana perasaannya? Pasti kan kayak kaget gak sih? Abis ngeblokir orang, tiba-tiba orangnya malah mau datang ke rumahnya, udah gitu ngajak orang tuanya. Itu kan antara dua kemungkinan ya, mau diomelin, mau dilamar, apa mau diapain gitu kan. Gimana tuh Kak perasaannya? Kaget, abis itu langsung ya udah, kalau aku mau aku tantangin. Oh ya udah, salah sebenarnya sebelumnya tuh ada juga dia mau serius, aku tantangin, ya udah kalau mau ke rumah
tapi nggak datang. Ya udah, siapa takut gitu ibaratnya ya. Lagi jangan sampai nanti kitanya nggak suka, oke siapa tahu datang kitanya. Iya, Toto datang bawa rombongan. Bawa seserahan. Oh my god, gitu kan, gue nggak suka loh nanti gitu. Berarti kalau sama si calon suami ini, suamimu itu udah ada suka gitu ya, udah ada rasa suka, makanya diizinin datang. Tapi kaget gak? Gitu lah. Sama orang tua gimana pas ternyata dia mau datang gitu? Ya langsung, nih ada yang mau datang nih. Ditanyain Siapa? Lihat aja nanti. Gitu. Langsung deh. Besoknya pas seminggunya gitu. Datang hari Minggu sih, karena kan aku free-nya hari Minggu. Hari keluarga ya? Iya. Nggak akan terlupakan itu hari keluarga, hari Minggu. Habis datang sendiri sih dia datang. Cuma ngomong ada kakak, ada Umi, ada orang tua. Oh belum? Oh belum. Oh nggak, maksudnya sendiri. dia ngomong mau ke rumah, mau ketemu orang tua. Salah deh, salah. Mau ketemu orang tua dulu. Ya. Nah, pertemuan ketiga Setelah ketemu sendiri buat orang tua, yang kedua itu nentuin tanggal, ketiga keluarga sama tetangga. Masih mikir ya, kalau saya nggak cepet-cepet, ntar keburu dipinang orang. Mungkin dalam hati si sang suami seperti itu ya. Gitu. Nah itu dia sih, mungkin tuh PR juga ya, aku mungkin nanti nanya kali ya. Soalnya aku juga nggak tahu tiba-tiba gitu. Oh, tapi pas dia datang yang sendiri itu ya kak, maksudnya dia langsung ngomong sama orang tua kamu. ya. Gimana perasaan kamu? Shock, serius shock. Kan nggak ada briefing tuh ya. Kalian belum ada obrolan berdua, tiba-tiba dia langsung ngobrol ke orang tua. Sementara kamu juga mungkin belum cerita kan sama orang tua. Terus gimana tuh? Aduh, aku udah ngebayangin itu sekarang. Aku dengerin cerita orang-orang yang dilamar tuh aku yang kebayang. Walaupun belum ada calonnya sih, tapi kayak udah apakah nanti bakal sekejut itu? Nah itu kaget itu. bener banget. Dan saat ditanya gimana perasaannya, campur aduk, karena bingung ya kayak gimana ya. Loncat-loncat ya? Saking loncat mungkin saking shocknya karena tidak nah itu dia, kadang Allah tuh kasih sesuatu yang kita gimana ya, kita minta kadang nggak langsung dikasih, atau mungkin kita minta langsung dikasih. Nah itu sesuatu yang mungkin aku dulu minta baru dikasih, makanya atau pernah nggak sih maksudnya sobat-sobat semua di rumah gitu, Allah tuh ngasih sesuatu yang kita butuhkan gitu kan. Dan itu saat itu aku tidak masa sih, lebih kayak gitu, lebih kayak oh iya ya, kagetnya lebih kaget suami yang ini yang datang gitu. Suaminya yang lain ya. Suaminya jangan marah ya, nanti nyampe rumah marah lagi. Oke, lanjut. apa lagi ya? Udah akhirnya sampai gitu. perasaan iya, saking senengnya, saking bingungnya, jadi kayak datar aja gitu. Datar bukan berarti diem ya, tapi seneng banget sampai tidak bisa diutarakan lah. Mungkin nanti bisa dirasain. Gimana nih singkat cerita? Gimana memantapkan hati kita? Kalau iya nih gitu, dia benar-benar jodoh saya gitu. Karena kan mungkin sobat-sobat Stabilo juga pasti bingung ya. Contoh kayak aku, jujur aku tuh kayak oke, sholat istiqoroh, tapi kadang tuh masih bingung gitu kan. Gimana sih gitu benar-benar memantapkan hati? Atau mungkin emang karena kalau aku ya belum ada jodohnya gitu. Mungkin kalau kamu kan udah. Sebenarnya untuk mantepin apa? Pas dilamar itu masih sempat bingung. Ya bingung, terus masih kayak ini beneran, masya Allah masih kayak gitu. Terus kalau kenapa bisa mantap, lebih kepada karena diiringin sama, sebenarnya sholat istiqoroh bukan sekali 2 kali ya, bahkan kalau bisa udah dilakuin aja, terus sama minta sama Allah, minta sama Umi, sama orang tua, sama orang-orang terdekat. Terus kayak mantepin sama nggak tahu kenapa ya, hati aku tuh, karena aku lihat dia itu, suami aku tuh sayang sama ibunya, maksudnya terus nurut sama ibunya, karena insya Allah
kalau laki-laki nurut sama ibu, insya Allah dia tuh bakal sayang sama istrinya, dan masya Allah sih itu terbukti kan. Masya Allah. Harus suami yang sayang sama ibu. Iya, itu semua kakak tuh yakinin hati buat oke sama lu, walaupun banyak rintangan, tapi nggak tahu nih di hati tuh kayak oke. Jadi apa pesan Kak Ros untuk sobat-sobat stabilo? Kenapa kita harus bertaruh aja, nggak usah berpacaran? Silakan. Kenapa taruh aja jangan pacaran? Karena yang pertama, mungkin nanti ada ayatnya di sini ya. Karena kalau kita udah ini sesuatu yang baik akan menghasilkan yang baik, tapi sesuatu yang di awal dengan tidak baik yaitu pacaran akan nanti di perjalanannya pun tuh akan apa ya? Allah alam ya, walaupun awalnya misalnya, tapi bukan berarti yang awalannya buruk. Contoh misalnya ada sesuatu sampai di depan nggak bisa menjadi baik, bukan. Tapi kalau bisa kita awali dengan kayak jangan pacaran. Kita kan nggak pernah tahu ya di depan sana tuh kita pasti maunya jannah ya, itu berarti kan awalnya dengan yang baik-baik. Ya itu, terus sama apa lagi? Pesan-pesannya itu lo nih harus menjaga, insya Allah Allah akan kasih. Terus yang udah nahan banget nih pengen untuk perempuan misalnya, bos, kayaknya nih gue suka nih sama dia, kalau bisa udah ke Allah aja. Dan sebaliknya, kalau emang si cowoknya itu udah mulai ada keganjalan apa nih, kalau berani ya, cuma satu, ini kan yang aku lakuin karena emang balik lagi ke prinsip, sama aku udah punya mental buat ke depan. Kayak misalnya kalau misalnya ditolak ya alhamdulillah, maksudnya ya udah, kalau enggak ya udah juga, lebih kayak gitu. Lagi-lagi udah minta sama Allah yang baik-baik gitu sih. Semoga dapat pesan-pesannya. Oke, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Kak Rosdiana. Terima kasih Sobat Stabilo semuanya. Demikian percakapan kita hari ini. Mungkin kalau masih ada yang penasaran tentang bagaimana menjadi istri yang soleha bersama Kak Rosdiana, kita nantikan episode selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.